oh ini ya apakah kita harus percaya? Betul. Kan nggak bisa seperti itu gitu loh. Artinya kan derajatnya kita lebih tinggi loh daripada makhluk-makhluk yang lain. Manusia lebih tinggi. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, bertemu kembali dengan channel Bapak Sebagian. Pak Ade, kita suka lihat nih di YouTube atau di channel TV ya, pernah tahun-tahun lalu ya. Kalau YouTube ini suka kadang-kadang masih ada ya. Mediumisasi itu seperti orang dimasukkan, nggak tahu itu roh atau jin dari manusia atau roh-roh yang sudah pernah meninggal ya, orang meninggal ya. Itu bagaimana Pak De? Kira-kira betulkah itu roh orang-orang yang sudah meninggal atau siapa itu kira-kira? ya ini cukup menggelitik sebetulnya. Kadang-kadang ada maksud juga sih binatang, harimau atau apa sebagai mediumisasi itu orang-orang gitu. Betul. Gitu. Betul. Mediumisasi memang juga saya sering menemukan itu. Sering menemukan. Jadi istilah mediumisasi kan berarti kesurupan yang disengaja. Ya betul. Jadi kesurupan yang disengaja. Oke. Jadi mungkin sedikit-sedikit saya jelaskan biar tidak gagal paham. Awal ada mediumisasi itu kan sebetulnya kasus-kasus dari orang kesurupan, Mas. Ya betul. Orang dari kesurupan. Jadi kenapa manusia itu bisa kesurupan? Ya, memang karena di dalam tubuh manusia, di dalam diri manusia itu terdiri dari 3 zat: air, api, dan tanah. Ini harus digarisbawahi. Sedangkan kalau orang kesurupan kan berarti kemasukan hal-hal yang goib, ya kan, yang dimensi yang di luar manusia. Sedangkan kita tahu dimensi yang di luar manusia itu elemennya adalah elemen api. Jadi kan hantu, jin, iblis dan lain sebagainya kan elemennya api, siluman dan sebagainya. Nah, kemungkinan kesurupan, ya bisa, sangat bisa karena elemennya ada yang sama. Oke, ini kita garis bawahi, kesurupan bisa. Elemennya kenapa bisa? Karena elemennya ada yang sama. Oke ya. Api itu ya. Api. Oke, kita close sampai di sini. Nah, yang menarik banyak hal yang diplesetkan, ya kan? Banyak hal yang diplesetkan akhirnya untuk menarik informasi yang menurut saya kurang jelas, kayak informasi kurang jelas. Akhirnya mereka menggunakan makhluk gaib yang biasa disebut dengan perewangan kalau kata orang Jawa. Perewangan. Perewangan ini bisa diatur sedemikian rupa sama si pelaku atau si praktisi tadi, sedemikian rupa bisa diatur masuk ke A, ke B, ke C. Mediumisasi. Menarik kan? Artinya ketika orang bisa mengatakan bahwa saya bisa memanggil leluhurmu, saya masukin ke tubuhmu, atau pakai media yang lain. Karena itu sebetulnya munculnya mediumisasi itu sebetulnya hanya rekayasa daripada bentuk request daripada klien sebetulnya, Mas. Ini sejarah. Kalau kita mau berbicara sejarah, ya. Ada yang klien pengen menguak
kenapa sih matinya, ada apa sih, ya kan, menguak di mana sih hartanya dan bla 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 lah kan gitu kan. Dipanggil ceritanya. Ya akhirnya si klien itu kan request, bisa nggak, yang namanya praktisi, ya dia pasti akan mengatakan selalu bisa, iya kan, muncullah mediumisasi. Artinya kan ketika contoh begini. Ada satu kasus ketika si orang tua meninggalnya tidak wajar. Terus ditanya, ini meninggalnya kenapa? Benar nggak meninggal karena ini? Kan gitu. Karena orang sudah meninggal kan nggak bisa ditanya, Mas. Pasti. Betul kan? Nggak bisa ditanya. Datanglah ke orang pintar. Datanglah ke orang pintar, tanya. Saya curiga ini orang tua saya meninggalnya karena bla bla bla, kan gitu. Yang sebenarnya gimana? Bisa nggak Bapak memanggilkan, Ibu memanggilkan arwah daripada orang tua saya yang sudah meninggal? Kayak gitu. Jawablah bisa, kan gitu Mas. Jawablah bisa. Sampai di sini kita harus paham, ya kan? Kita harus paham. Emang arwah orang meninggal ada di mana? Itu kan, itu satu ya, sudah arwah orang ada meninggal ada di mana. Kok tahu arwah orang udah meninggal ada di tempat yang dia panggil, ya kan gitu kan. Emang udah pernah meninggal dia, kan begitu kan. Artinya kan ada satu ilmu logika lah yang harus di ini. Hal goib itu misteri, bukannya kita tidak percaya goib, kita meyakini hal goib, ya kan. Untuk hal-hal semacam itu kita meyakini, tapi ya apakah iya yang masuk itu betul-betul arwah leluhurnya? Itu betul kan, ya. gitu kan? Suruh dibuktikan juga maksudnya. Karena kita sudah dikelilingi dengan hal goib yang banyak sekali di dunia ini, gitu. Ya kalau yang masuk yang lain, terus dia mengaku aku adalah pangeran A, aku adalah Sunan A, aku adalah ini, ya apakah kita harus percaya? Betul. Kan nggak bisa seperti itu, gitu loh. Artinya kan belajarnya kita lebih tinggi loh daripada makhluk-makhluk yang lain. Manusia lebih tinggi, elemennya paling banyak manusia daripada yang lain. Nah, dengan mudahnya orang bisa memanggil arwah A, B, C untuk masuk ke dalam satu wadah yang dia sudah tentukan. Seorang misalnya jadi mediumisasi ya. Saya cukup lama menggeluti dunia seperti ini dan itu bukan hal yang sangat mudah. Beda ya kalau orang punya karomah ya, kita nggak komen ya. Kalau orang punya karomah beda. Cuman yang ini kan hampir setiap orang mengaku bisa. Iya. Itu yang jadi masalah. Semua orang mengaku bisa untuk menjadi mediumisasi. Bahkan yang lucu lagi dijadikan satu bahan untuk menjual hal-hal yang masuk akal menurut saya kan gitu. Dia sakit, datang ke situ, dimediumin. Yang bikin sakitnya siapa sih, A, si, B, si, C. Lu kan seudon gak karu-karuan malah kan gitu loh. Iya. Diambilnya ini gitu. Nah, ini pelajaran lah buat teman-teman batas logika juga. Pelajaran bahwa interaksi, komunikasi kita sebagai manusia dengan dimensi di alam itu bukan hal yang mudah. Dan itu bukan hal yang bisa dibuat sedemikian rupa kemauan dia. Sebelumnya bisa bacalah atau bisa ikutin di konten kita sebelumnya ya, konten kita yang pertama kali ya, konten saya pertama kali di situ saya sudah menjelaskan apa itu makhluk apa itu ini, dan saya jelaskan nanti bisa lah tengok konten kita yang pertama kali di sana. Nah jadi untuk mediumisasi yang menurut saya untuk percaya saya sangat kecil, tapi kalau kesurupan saya percaya. Tapi kalau mediumisasi kesurupan yang disengaja, ya ada mungkin, cuman sampai sejauh ini setua ini saya belum menemukan yang betul-betul real. Ya betul-betul langsung. Betul-betul real, bener-bener. Artinya bener-bener bahwa yang masuk itu adalah si A, si B, si C gitu loh. Karena saya juga pernah menemukan katanya, oh ini saya masukin Pangeran Diponegoro atau masukin siapa gitu. Ternyata yang masuk ya hantu-hantu biasa lah. Ya kan, malu-malu yang biasa gitu loh. Iya. Itu kira-kira Mas. Jadi roh-roh yang seperti itu malah justru nggak mungkin mudah ya.
Nah, iya, yang jelas Mas, di sekeliling kita sudah banyak makhluk goib yang kodratnya ada di bumi ini, di dunia ini untuk mengganggu manusia. Ketika manusia menjalankan suatu tingkah bodohnya, ya dengan senangnya dia mencoba untuk mengganggu dengan cara dia. Betul. Lucunya manusia percaya, entah dia mengaku siapa kan, mengaku korinnya lah, gitu, kan? Mengaku Sunan Kalijaga lah, Sunan Joko Kali lah, atau apalah percaya. Nah itulah konyol gitu. Gitu. Jadi kemungkinannya hampir jarang terjadi itu ya. Ya. Kalaupun ada mungkin yang punya karoma yang betul. Betul. Saya tidak mengingkari bahwa itu bisa terjadi atau tidak. Mungkin sangat bisa. Cuman pengalaman saya seumur saya sekian dan saya menggeluti dunia ini 30 tahun lebih, saya belum pernah ketemu yang benar-benar. Artinya benar-benar yang masuk itu adalah yang dia sebutkan tadi. Kebanyakan sih konsumsi untuk ini aja, publish ya. Marketing ya, biar laku channelnya. Oke, kalau gitu Pak Din, terima kasih penjabarannya, semoga bermanfaat untuk kita semua ya penontonnya. Sebagai logikanya masuk gitu loh. Ya, yang tidak terlalu gampang lagi bodoh-bodoh. Betul. Baik, pemirsa semua, demikian penjabaran dari Pak Rida, semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan salam waras.